guguran cukup besar tanggal 20 Juni 2025. Nah, ini kamera thermal ini bisa kita manfaatkan untuk mengetahui arah gugurannya kemana. Selain dengan cara visual CCTV seperti ini, kita bisa lihat juga dengan thermal. Mas tadi kan yang ujung kanan itu sampai mana? Ini mana kali? Ini ke arah Rasa kalau nggak salah. Itu yang ujung di sini. Ini sepertinya masih 2 kilo kan? Tugu berarti kan? Belum sampai loh. Belum sampai. Ke arah Tugu. Oh iya, lebih dekat ke arah Bidol, Pak Bidol. Boyong. Tapi yang ini tadi ini Rasa. Oh ya, belakangnya sini Pak. Yang ini masih Rasa. Oh, masih Rasa. Oke. Aman. Maksudnya ini. Ya intinya dia aman ya wes lah. Kopi Tugu arep payu soalnya. Besok satu Petro. Nah, ini dari kamera thermal ini datanya diambil terus kita plotkan di grafik ini akan terlihat ketika ada guguran ke sini maka akan ada lonjakan nilai suhu. Jadi di sini ada lonjakan di Kali Sak, Kali Bebeng dan Kali Kasa. Jadi kita tahu arahnya ke 3 sungai itu. Selanjutnya. Nah, ini pemantauan thermal 7 hari terakhir. Saat ini kita punya 4 kamera thermal dipasang di Babadan, Deles, Kaliurang dan Suramadu. Deles ini utamanya kita manfaatkan untuk melihat yang kubah tengah. Di sini kalau ada lonjakan ini yang warna hijau ini berarti kubah tengahnya suhunya naik. Ini kita pantau baik kubah barat daya, kubah tengah, terus ya di sungai-sungai tadi Kali Sak, Kali Bebeng. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sehingga kemudian kita putuskan, kita kasih notifikasi ke BPBD tanggal 30 Mei karena kita melihat pola deflasi ini kemudian diikuti juga suhu kubah tengah itu tiba-tiba meningkat dan kita lihat tilt yang Gajah Mungkur itu juga arahnya berubah. Makanya kita putuskan memberikan notifikasi ke BPBD tanggal 30 Mei. Namun seperti di pertemuan sebelumnya masih sulit untuk memprediksi atau mengetahui outcome dari pola-pola data pemantauan. Jadi nggak selalu sama. Karena yang 9 Maret 2022 GPS-nya seperti ini outcome-nya adalah awan panas, tapi ternyata yang sekarang belum ada awan panas, sampai Juni ini belum ada awan panas. Yang berbeda mungkin terus di Juni itu muncul VTB lumayan sering dan salah satunya itu besar sekali amplitudenya ini sampai di yang paling atas itu adalah stasiun Merbabu. Jadi sampai stasiun Merbabu itu merekam dengan jelas sehingga karena amplitudenya besar itu energinya menjadi besar. Selanjutnya kita punya 2 instrumen yang baru dipasang di 2024. Ini fungsinya adalah melihat deformasi tadi. Sebelumnya kita pakai metode namanya EDM. Cuma kalau EDM itu susahnya lawannya adalah kabut. Kalau kabut tertutup, gunungnya tertutup itu sulit untuk diukur. Sehingga satu hari itu paling ukurnya pas pagi saja sekali atau pas tengah malam hari pas cuaca sangat cerah. Nah, dengan instrumen yang baru ini itu kita dapat datanya itu setiap bisa kita atur mau 2 menit atau 10 menit, 15 menit terserah kita. Data yang kita peroleh itu lebih banyak.
Salah satunya kita pasang di Turgo itu karena apa? Karena ini mengantisipasi peristiwa tahun 1994 yang mengarah ke Turgo. Jadi kita ingin pantau pergerakan terutama kubah barat daya atau kubah tengah ini apakah berpotensi mengarah ke selatan. Nah, yang kita pantau ternyata ada perubahan-perubahan di blok-blok lava yang saya kotak merah ini. Ada lava 1956, 1888, 98, 92 dan lava 1911. Jadi sepertinya karena ada kubah baru di sini sehingga semua bagian ini tergerakkan. Selanjutnya, terus ini adalah contoh pemantauan dengan kamera thermal. Ini saya ambil contoh seperti yang di slide awal tadi, ada guguran cukup besar tanggal 20 Juni 2025. Nah, ini kamera thermal ini bisa kita manfaatkan untuk mengetahui arah gugurannya kemana. Selain dengan cara visual CCTV seperti ini, kita bisa lihat juga dengan thermal. Mas tadi kan yang ujung kanan itu sampai mana? Ini, mana kali? ini ke arah Rasa kalau nggak salah. Itu Yang ujung di sini. ini sepertinya masih 2 kilo. Turgo berarti kan? Belum sampai loh. Belum sampai. Ke arah Turgo. Oh iya, lebih dekat ke arah Bidol, Pak Bidol. Boyong. Tapi yang ini tadi ini Rasa. Pak Bidol. Oh ya, belakangnya sini Pak. Yang ini masih Rasa. Oh, masih rasa. Oke. Ngono maksudnya iki. Ya intinya dia aman ya wes lah. Kopi Turgo arep payu soalnya. Besok tapi Petro. Nah, ini dari kamera thermal ini datanya diambil terus kita plotkan di grafik. Ini akan terlihat ketika ada guguran ke sini maka akan ada lonjakan nilai suhu. Jadi di sini ada lonjakan di Kali Sak, Kali Bebeng dan Kali Kasa. Jadi kita tahu arahnya ke 3 sungai itu. Selanjutnya, nah ini pemantauan thermal 7 hari terakhir. Saat ini kita punya 4 kamera thermal dipasang di Babadan, Deles, Kaliurang dan Suraturu. Yang Deles ini utamanya kita manfaatkan untuk melihat yang kubah tengah. Di sini kalau ada lonjakan ini yang warna hijau ini berarti kubah tengahnya suhunya naik. Ini kita pantau baik kubah barat daya, kubah tengah, terus ya di sungai-sungai tadi Kali Sak, Kali Bebeng. Kita setiap bulan itu 2 kali melakukan survei drone, biasanya di minggu kedua dan yang satunya di minggu terakhir bulan tersebut. Nah, ini data terakhir yang kita punya, survei tanggal 13 Juni 2025, volume kubah barat daya sekarang sudah 4.133.000 meter kubik. Sementara yang kubah tengah pas 13 Juni ini tertutup asap, jadi tidak bisa kita ukur. Cuma kalau berdasarkan data survei yang 30 Mei itu masih bisa kita ukur karena di sini asapnya minim ya. Sekitar yang kubah tengah itu 2.367 meter kubik. Kalau jadi untuk survei drone itu selain kita mengukur volume, kita juga mengukur suhu kubah lava yang waktu 30 Mei suhu kubah lava barat daya itu 247. Kemudian waktu kita survei lagi 13 Juni itu turun suhunya 4 derajat menjadi 243. Sementara suhu yang kubah tengah pada 30 Mei terukur 217,9. Survei selanjutnya 13 Juni itu mengalami kenaikan suhunya, naik 5 derajat menjadi 223,2 derajat. Nah, data-data survei drone tadi kita plotkan sejak 11 Juli 2024, kubah lava barat daya itu terus tumbuh sampai di sini 4 juta dari yang 1,7 waktu tahun 2024. Sementara
Sementara yang kubah tengah ini relatif tidak ada perubahan. Datanya dari 11 Juli 2024 sampai 13 Juli ini masih sekitar 2,3 juta. Untuk suhu itu fluktuatif, kadang naik turun kalau kita ambil periode waktu panjang seperti ini. Jadi yang tengah ini kalau dibandingkan dari awal sampai akhir dia mengalami kenaikan 3,8 derajat. Lanjutkan. Nah, untuk simulasi awan panas, tadi kita sudah tahu volume kubah lava itu bisa kita gunakan sebagai input untuk simulasi awan panas. Sejauh mana awan panas itu akan meluncur dan ke arah mana. Nah, ini kita masih pakai volume 3 juta. Dengan 3 juta kubah bara daya runtuh itu paling jauh ke kerasan ini 7 kilo. Sementara kalau runtuhnya ke boyong ini 5 kilo. Kalau ke gendol yang kubah tengah runtuh 1 juta, ke gendol ini 5 kilo, yang woro itu 3 kilo. Lanjutnya. Nah, ini dasar hukum kenapa kita tetapkan statusnya Merapi masih siaga. Di sini ada grafik dari Januari 2021 sampai sekarang. Terjauh awan panas itu ke gendol 5 kilo, yang paling atas 5 kilo. Tetapi rata-rata sebenarnya jarak luncur guguran dan awan panas itu 1,5 sampai 2 kilo. Sehingga saat ini belum mengancam pemukiman. Nah, menurut Peraturan Menteri ESDM nomor 11 tahun 2015, jika terjadi erupsi dan erupsinya sudah jangkauannya di luar kawah tetapi belum mengancam pemukiman, maka status yang ditetapkan adalah siaga. Kalau nanti sudah mengancam pemukiman, erupsinya berarti kita naikkan ke awas. Tapi kalau erupsinya malah jangkauannya mengecil hanya di sekitar kawah, baru bisa turun ke waspada. Nah, ini kesimpulan dari aktivitas terkini adalah masih sama, statusnya masih siaga, dan rekomendasi kita adalah jika terjadi guguran dan awan panas, maka jarak terjauh itu adalah 5 kilo ke boyong, kemudian ke Dok, Bebeng dan Kerasa itu sejauh 7 kilo. Kalau yang kubah tengah runtuh ke gendol itu 5 kilo, sementara kalau ke woro 3 kilo. Nah, untuk ancaman bahaya lahar, sebenarnya biasanya kita sampaikan pemodelan lahar, tapi karena sekarang musimnya memasuki kemarau, jadi ancamannya bahaya lahar itu masih ancaman laharnya lebih sementara ya. Makanya tidak saya sampaikan, tetapi dari hasil pemodelan lahar itu kalau terjadi lahar memang bisa mencapai belasan kilometer dari puncak. Cuma dari hasil pemodelan itu laharnya tidak melimpas ke pemukiman, sehingga masih demikian update yang bisa saya sampaikan terkait aktivitas Merapi bulan Juni 2025. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuan rumah Mas Marwan, BPBD Sleman, tentunya Pak Agus sebagai Kepala BPBD DIY, teman-teman dari Taman Nasional Gunung Merapi, tak lupa Pak Dandim atau Pak Kapolres yang mewakili, serta teman-teman dari BPBD Kabupaten, ada Pak Gilang, Mas Edi, Mas Taruna Klaten, yang mewakili Pak Diratno Boyolali. Tak lupa rekan-rekan sekalian semua ya, saya terima kasih ada di tengah-tengah forum ini, forum yang luar biasa dan sedikit banyak memberikan gambaran kami tentang kondisi Merapi terkini. Tadi alhamdulillah disampaikan kondisinya baik-baik saja, yaitu dengan seandainya ada luncuran, dia tidak akan melimpas ke permukiman. Begitu, artinya masih alur sungainya tuh masih jeruk gitu ya.
gambaran kami seperti itu. Tentunya ada hal-hal yang penting di sini, sebagaimana menambahkan apa yang disampaikan Mas Agus. Tadi disampaikan kalau kita lihat potensi, maka sebetulnya kalau kejadian benar itu kayak apa sih? Jangan sampai ada chaos, kan begitu. Setiap tahun dari tahun 2010 sampai hari ini 15 tahun, ya mungkin hanya beberapa saat kemarin di tahun berapa itu sempat agak rame dikit kan gitu, sempat ada evaluasi segala. Kan ada tuh dikit-dikit tapi Sleman ya, sempat kan terjadi itu sedikit. Nah, yang terpenting itu tidak menimbulkan panik begitu. Tadi kaitan dengan SOP atau peralatan atau sirene, kita ikuti saja. Jadi yang perlu dipahami kita semua bahwa masyarakat itu gak mau tahu ya, mau ini ada MOU, mau itu ada SOP, mau apa, yang penting kalau ada sirene jalan. Nah itu ya. Nah, kalimat SOP ini atau sirene, bukan SOP ya, tapi sirene pada saat berbunyi itu jelas perlu ada pemahaman yang sama sampai di tingkat user, yaitu masyarakat. Ya, selama ini yang saya tahu mungkin bunyi itu ya, yang dari internet apa ya, dari YouTube itu yang dipakai kearifan lokal masyarakat, kan iya tuh, betul ya, yang pakai Radio apa, yang pakai itu dari suara seismik itu loh. radio. Hah? Bukan yang di YouTube itu loh, suara frekuensi radio itu. Yang nanti kalau agak kenceng dikit, agak perhatian mereka. Nah, itu kearifan lokal itu, ya. Dengan pemahaman masyarakat, kan begitu. Ya. Tadi benar disampaikan, seandainya ada peningkatan status, apakah semuanya atau tidak? Itu juga menjadi sebuah catatan. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Agus, tentunya tidak semua. Nah, hanya saja ini yang harus dipahamkan dalam sebuah forum ini. Jadi ada masa waktu yang kita masih diberi kesempatan untuk menjelaskan atau memberikan edukasi, menciptakan masyarakat tangguh kepada masyarakat. Dan gitu. Karena nggak sampai kejadian nih, masih ada waktu gitu kan, masih diberi waktu kan gitu. Maka kami berharap besar, kata kuncinya seandainya ada kejadian yang sebenarnya, kita bersimulasi secara awangan saja. Seandainya ada kejadian yang sebenarnya, cedek, siapa yang menjadi pengendali? Yang jelas kami yang jauh nggak mungkin jadi pengendali di lokasi. Maka kata kuncinya masyarakat itu kan begitu. Masyarakat itu yang menjadi pengendali. Maka saya berharap besar kepada teman-teman BPBD, utamanya tidak hanya Jawa Tengah dan Jawa Tengah termasuk Jogja, ya. Artinya menciptakan masyarakat tangguh yang sebenarnya tangguh itu ya nggak cuma sebatas destana, tapi destana yang memiliki kemampuan insiden command system, memiliki kemampuan komando tanggap darurat sampai di level terbawah. Kenapa ini menjadi penting? Saat terjadi chaos, itu kan mainnya nggak main jam-jaman lagi, sudah mainnya menit, malah bisa jadi detik, kan begitu. Maka di posisi kita, posisi BPBD, bagaimana kita menciptakan masyarakat pada saat ada kejadian termanage dengan cantik. Termanage dengan cantik itu artinya kita mengedukasi mereka sampai mereka memahami seandainya terjadi something atau terjadi peningkatan status, mereka tahu. Nah, bukan kita saja yang memahami tentang ciri-ciri atau indikasi terjadinya peningkatan status, mereka pun harus tahu begitu. Ya, bisa jadi mereka tahunya dengan kearifan lokal, yes, nggak masalah. Tapi nanti kalau dengan disinergikan dengan teknologi canggih milik BPPTKG, sinkron, bagus, oh cocok, sudah. Nah itu yang harus teredukasi ke mereka. Begitu. Artinya jangan sampai masyarakat panik. Saya berharap itu. Ya, jadi kemampuan
Jadi kepala desa, Pak RT tahu bagaimana memposisikan mereka sebagai Pak RT di posisi mereka di wilayah. Nah, ini kan harus ada kemampuan, ada pembelajaran itu. Destana sudah terbentuk Destana, tapi kapasitas insiden command system itu menjadi penting. Kenapa ini saya sampaikan? Itu nggak beda jauh cerita tentang Petung Priyono. Petung Priyono yang terjadi 25 atau 26 korban MD, itu kehebatan, jujur saja, itu kehebatan camat. Camat mengendalikan di jam pertama peristiwa itu terjadi. Di jam pertama. Biasanya mari kita lihat teman-teman BPBD, kalau ada sebuah peristiwa kejadian, posisi camat bagaimana? Posisi kepala desa gimana? Itu, ya. Pada saat itu, peristiwa itu, kenapa itu menjadi penting? Camatnya luar biasa. Di jam pertama sudah bisa buka posko. Berarti dia memiliki kemampuan insiden command system. Kan gitu. Jangan sampai seorang pengampu wilayah tidak tahu untuk mengendalikan masyarakatnya. Ini cerita Petung Priyono. Maka saya buat juga. Hebat. Jadi di jam pertama semua data-data peristiwa, potensi, korban, itu resource yang harus digunakan itu terekam semua. Itu kehebatannya. Nah itu kan kita semua. Itu. Oke, kita punya desa tangguh bencana, kita punya kecamatan tangguh bencana. Itu yang harus kita isi. Kapasitas insiden command system pada saat kondisi panik, pada saat kondisi kolap atau chaos. Oke, di sana ada babinsa, tapi keberadaan mereka pada saat kejadian kan tidak mesti ada di situ. Gitu. Ya, jadi ini yang harus disamakan. Kalau masalah keilmuan gunungnya kita serahkan kepada BPBD dengan kecanggihan peralatannya. Dan gitu, ya, dengan kecanggihan mereka, dengan segala itu kita user saja lah, kita pengguna saja. Begitu. Kalau harus naikkan status, begitu aja. Jadi satunya jelas, tes gitu. Nah kita memanage manusianya. Bagaimana masyarakat di sana pada saat ada kejadian termanage dengan cantik. Bagaimana mengelola resource yang mereka miliki. Nah ini kan kendali itu yang harus itu. Maka kita mengevaluasi. Saya yakin posisi saya tidak tahu cerita tentang teknologi canggihnya BPBD, nggak bisa saya. Tapi saya bisa mengidentifikasi BPBD mana yang memiliki kemampuan meningkatkan kapasitas masyarakat. Nah, begitu juga teman-teman BPBD pasti memiliki kemampuan mengevaluasi masyarakatnya sampai sejauh mana masyarakat mereka betul-betul tangguh menghadapi sebuah peristiwa kejadian. Nah, kan gitu. Jadi jelas sebetulnya. Nah itu tinggal kita kuatkan saja. Maka forum ini menjadi penting. Tinggal menguatkan jejaring. Dalam posisi TNI Polri di mana? Itu menambahkan keilmuan, mengedukasi. Posisi TNI Polri penting. Posisi teman-teman relawan penting. Nah, kita sebagai pemerintah wajib itu sudah bagaimana itu caranya. Maka saya berharap teman-teman yang destananya belum banyak ya dibanyakin, yang belum kencana dikencanain. Nanti setelah dapat wadahnya, dapat mangkoknya, diisi dengan berbagai macam keilmuan. Begitu, diisi dengan berbagai macam keilmuan. Tujuannya pada saat apa? Pada saat kondisi panik. Itu. Kalau udah kondisi panik, ceritanya saya ngebel Pak Agus bisa dijawab, bisa enggak loh. Ini enggak bener loh mas. Lu ingatkan, jenengan pasti dibel gubernur, dibel raja, dibel presiden. Enggak beliaunya ngangkat sama saya, bisa jadi nggak terangkap kondisi panik. Maka kemampuan masyarakat untuk mandiri dalam upaya penyelamatan dengan potensi yang mereka dapatkan mumpung kita masih ada waktu, itu kita selesai atau kita lewati.
kita melangkah satu. Ini diinformasikan, Pak nanti ada sirene ini. Sudah Mas, eksekusi aja cedet. Jadi kita nggak usah pakai rembukan lagi. Kalau perlu perjanjian kerjasama, oke kerjasama kita tekan, kayak gitu aja. Yang penting isinya, maksud intinya ini, begitu. Ya, karena apa? Teknologi itu berkembang. Kita bukan hari ini dengan teknologi ini 10 tahun ke depan Gunung Merapi nggak jeder-jeder. Teknologinya berubah lagi. Begitu. Maka sesuai dengan ini aja. Yang saya lihat Mas Agus ya. Saya kan gitu gitu ya. Jadi ini aja apa? Perlu Pak nanti kita punya metode sirene seperti ini. Untuk mungkin bisa kita anggaran kurang, minta pemerintah daerah untuk menyiapkan dengan spek begini. Sudah ikuti aja. Nggak usah pakai apa kebanyakan ini Pak. Soalnya kalau kebanyakan ini nanti saya mikir, aduh PKS lagi ini tanda tangan gubernur lagi. Kepala saya pening, turun dari biro naik lagi, turun lagi, biro naik lagi, turun lagi. Nah, bisa-bisa nggak jadi ini. Begitu, langsung aja eksekusi jeder. Itu punyanya itu ya itu. Gitu. Begitu, gambaran saya seperti itu. Ya mungkin ini sekilas ya. Mungkin gambaran kami seperti itu. Kami meminta kepada teman-teman BPBD ya itu aja. Bagaimana menguatkan masyarakat, dibantu teman-teman eksternal TNI Polri relawan untuk mengedukasi mereka bagaimana memanage dalam kondisi chaos atau panik. Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Pak Bibit Jateng, kemudian Pak Bukan Iman, Pak Klaten, Pak Menggelam, juga yang wakil dari Boyali, Pak Agus dari PTKJ, dan dari Kodim dan Polres serta hadirin yang hadir pada siang hari ini. Pertama yang perlu saya sampaikan adalah terkait dengan pertama yang saya sampaikan ke Pak Agus. Rencana meeting 74 negara yang nanti akan dilaksanakan terkait dengan isu 212 itu batal, jadi tidak jadi dilaksanakan karena IO-nya mengundurkan diri. Jadi dari BNPB kemarin menginformasikan kepada kami untuk pelaksanaan kegiatan di Jogja tahun 2025 ini ditunda sampai batas waktu yang tidak dapat ditentukan. Jadi mungkin efisiensi Pak untuk masyarakat anggarannya ya, silakan nanti diajarkan perubahan anggaran itu Pak dipakai, karena kemarin kami sudah langsung anggaran yang kami siapkan sudah langsung eksekusi dari kegiatan lain. 74 ya, ada 400 delegasi yang akan diberikan. Yang kedua, minggu kemarin juga kami menghadiri pertemuan di Jakarta yaitu MPU. MPU itu Majelis Raja Utama, salah satunya yang dikerjasama terkait dengan kebencanaan. Ini 10 provinsi termasuk DKI, Jateng, Lampung, kemudian Banten, seluruh Jawa, NTB, NTT, Bali, termasuk Jateng dan DKI. Salah satunya item yang dikerjasamakan ini menyangkut dengan terkait dengan masalah bencana. Terus bencana ini yaitu masalah efisiensi, dan yang kedua masalah pengiriman relawan dan bantuan sarana prasarana dan bersih dan lain-lain. Nah mungkin ini yang perlu, kalau tadi MOU yang akan dibahas ini menyangkut dengan rencana efisiensi. Apakah memungkinkan nanti pada kita, saya yakin kalau kita yang membuat nanti Bapak Ibu semua di kabupaten kota provinsi pasti jawabannya sama dan tidak punya anggaran untuk menyusun rencana kontingensi. Mungkin kalau di Merapi ini mungkin kita buat rencana kontingensi regional, walaupun aturannya belum ada, tapi bisa kita dorong pemerintah untuk mengakui itu karena pola tindaknya, karena karakter masyarakat walaupun provinsinya berbeda, tapi karakter masyarakatnya hampir sama ya, terkait dengan Merapi. Nah kemarin saya juga jadi pembicara di Museum Merapi dan saya baru
pada saat itu bahwa ternyata muatan lokal di Merapi cukup banyak. Dia bilang, Bapak jangan coba-coba suruh masyarakat kami turun ke bawah kalau ternaknya tidak diturunkan terlebih dahulu. Dan harus ada tempat penampungan ternak. Dan itu klaster ternak itu kemarin juga di Perda BNPB dihapus ya. Tidak ada, tapi dalam pelaksanaan harus ada. Ya, itu mungkin yang perlu kita pikirkan dalam muatan lokal. Kalau kemarin misalnya bahwa ada tanda-tanda kalau Merapi meletus itu muatan lokalnya adalah binatang kerakor panjang akan turun ke bawah. Sekarang udah bisa pakai itu lagi, karena kerakor panjang sekarang sudah makannya memang di bawah, sudah tempat wisata sekarang. Mereka cari makanan sekarang di tempat wisata. Jadi apakah kalau kerakor panjang turun ke bawah itu akan Merapi meletus? Betul lagi karena sudah berubah fenomenanya. Nah, terkait rekor ini yang perlu disamakan pola pindahnya, dan misalnya kalau misalnya pemetaannya di setiap daerah itu bisa dilakukan, berapa sih ternak yang ada di daerah yang rawan, kemudian berapa sih truk yang diperlukan, truk siapa yang mau dipakai. Terus nanti setelah di ketika Pak Agus menyampaikan bahwa ini melakukan evakuasi truk, kita kan itu harus mengevakuasi dulu ternak-ternaknya, sudah evakuasi kemana. Nah, sampai di penampungan ternak, siapa yang masih makan? Nah, kalau masyarakat di Merapi kita identik dengan ternak ya. Ini juga pemikiran kita yang harus dibuatkan, karena kalau Pak Agus saja yang menyampaikan gambaran-gambaran bahwa Merapi ini dalam keadaan aman, normal, kemudian ketika nanti ada situasi yang darurat, rekomendasinya adalah melakukan evakuasi. Tentu saja kita dari BPBD yang harus mengkondisikan masyarakat, mengkondisikan seluruh instansi terkait melakukan evakuasi kemana. Nah, ini titik. Nah, terus misalnya harus ada pemetaan di daerah rawan itu, berapa sih yang difabel, berapa sih yang anak-anak, berapa yang tetap pindah. Itu kita harus mulai melakukan ini supaya kalau sewaktu-waktu, walaupun sekarang dari Pak Agus menyampaikan kondisi masih aman, tapi kalau sewaktu beliau menyampaikan evakuasi, maka kita harus melakukan ini dan tahu yang melakukan, siapa melakukan apa. Kalau tidak, itu aplikasinya ini semua. Jadi itu yang perlu kami sampaikan. Mungkin terkait dengan MOU dan PKS kemarin sudah dibahas terus ya, ada teknologi yang kami sepakat sebetulnya bahwa harus ada MOU dulu yang ditandatangani oleh kepala daerah, kemudian ada PKS. Nah, apakah kalang BPBD yang menandatangani, tetapi yang jelas ketika kalang BPBD harus ada surat kuasa dari gubernur atau dari bupati masing-masing. Ini prosedurnya harus dilewati, karena DIY itu pernah mengalami kepala dinas dihentikan gara-gara menandatangani langsung Pak. Terus saya tentukan itu kepala dinas kehutanan di Lupa. Jadi menandatangani langsung PKS tanpa harus dari gubernur. Ada 3 lah dengan yang itu, terus pemakaian bahan karbon yang ada di folder, satu lagi yang pakai apa? Nah, itu langsung diberhentikan sama Pak tanpa basa-basi. Jadi makanya prosedur itu harus dilewati supaya kita tidak dianggap melampaui kewenangannya. Sampai pemukiman otomatis kan arahnya kan potensi kepemilikan berarti naik jadi awas. Kira-kira potensi yang namanya potensi bisa terjadi dan tidak terjadi Pak. Karena kalau di BPBD sesuai panduan kaitannya keadaan darurat ini, kalau Gunung Merapi itu awas, otomatis kita naikkan ke tanggap darurat. Sedangkan ini baru potensi. Sedangkan kalau kita ketahui, kalau sudah tanggap darurat, Polda itu harus menanggung semuanya, semuanya kan, semuanya. Karena kira-kira itu potensinya itu dari awas ke potensinya itu kira-kira menjadi atau tidak gitu Pak ya? Atau pada waktu
BPKG sudah awas kalau menentukan tanggap darurat, otomatis kami harus evaluasi. Terus yang kedua, apa yang disampaikan Pak Edi tadi ya, kita bentuk satu lingkar Merapi Pak, kita harus punya kesepakatan. Walaupun itu nanti mau menghembusnya ke arah barat daya ya, tapi dalam kondisi awas itu kita tentukan sama-sama serentak tanggap darurat ya. Tentu membutuhkan dasar peraturan ini tetap akan kita lalui, tapi untuk kebutuhan yang mendesak ini tidak boleh terhambat. Jadi misalnya toh nanti ada eskalasi aktivitas Gunung Merapi, kemudian membutuhkan eksekusi sirine, ya tentu akan kita eksekusi, tidak harus menunggu SOP atau MOU. Kemudian terkait kemandirian masyarakat untuk merespon bencana, ini kami sepakat, dan dalam forum ini juga sepertinya sepakat pentingnya penguatan kapasitas masyarakat menghadapi ancaman bencana Gunung Merapi ini, sehingga itu menjadi salah satu poin ruang lingkup PKS kita. Jadi nanti kita bersama-sama untuk membuat program peningkatan kapasitas masyarakat yang paling efektif seperti apa. Selain menjangkau semua masyarakat yang membutuhkan, juga kita mengejar keefektifan tadi juga, dan perlu ada capaian yang terukur, tidak hanya kualitasnya tapi juga tidak hanya kuantitas tapi juga teruji ketika memang kejadian benar-benar yang sudah dilatihkan itu bisa dilakukan. Kemudian berikutnya dari Pak Noviar ini, terima kasih informasinya tadi untuk kegiatan yang bersifat internasional yang memang sudah kebayang begitu repotnya, ternyata gak jadi, ya kita nikmatnya alhamdulillah. Kemudian jadi saran tadi terkait pemintaan sumber daya ini perlu kita lakukan, mumpung kita diberi waktu oleh Merapi. Nah ini relevan juga dengan poin tadi rencana kontingensi. Nah ini kemungkinan ya sepertinya PKS ini tidak hanya untuk 1 tahun ya Pak Yanti ya, bisa untuk berapa tahun, 5 tahun. Jadi ya PKS 5 tahun, sehingga rencana kontingensi tidak harus tahun ini. Jadi ini akan mengikuti ritme yang biasa dari daerah. Biasanya setiap 2 tahun, terakhir kapan, sehingga mungkin antara satu daerah dengan yang lain akan berbeda-beda. Cuman ini tujuannya agar kita bisa saling belajar untuk membuat sebuah rencana kontingensi yang terbaik. Kemudian untuk Pak Saruna, seberapa besar terjadinya ketika misalnya ditetapkan ini statusnya awas. Status awas kan berarti prediksi kita ini akan terjadi erupsi yang membahayakan masyarakat. Maka berapa peluang kejadiannya ini akan terjadi, betul atau tidak, seperti itu. Jadi ini memang semakin kesini tuntutan untuk sebuah keputusan itu berdasarkan perhitungan yang akurat itu semakin tinggi, keputusan seperti itu. Sehingga di sini kami jelaskan bahwa biasanya perhitungan kami menggunakan probabilitas Pak Saruna, sehingga jika probabilitasnya sudah di atas 50%, karena ini kan taruhannya adalah masyarakat ya, taruhannya ada nyawa, sehingga jika sudah di atas 50%, maka ini biasanya kemudian kita akan ikuti, kita akan tetapkan statusnya. Kemudian yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah daerah potensi bahayanya. Ini kan tadi masalah misalnya kapan kejadiannya, kemudian
intensitas erupsinya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan lagi adalah daerah potensi bahayanya juga harus akurat, harus sangat presisi. Karena kalau tidak, kita bisa terlalu mengeluarkan kos yang banyak jika potensi bahayanya kita terlalu besar dari yang sebenarnya. Atau misalnya sebaliknya, ternyata potensi yang kita tetapkan itu lebih kecil daripada yang sebenarnya. Ini akan tentu membahayakan jiwa masyarakat. Jadi ini tuntutannya memang harus presisi. Mudah-mudahan dengan begitu, misalnya yang 50% tadi, ternyata tidak terjadi, itu kosnya juga tidak terlalu besar untuk dikeluarkan. Jadi ini menjadi perhatian kita pasca erupsi 2010, karena banyak masyarakat maupun stakeholder itu yang menuntut kita atau mendesak kita agar kalau membuat skenario itu seperti 2010, karena melihat korban yang begitu besar, kerugian yang begitu besar. Tapi kita juga tidak bisa mengabaikan peluang kejadiannya, sehingga kami sampaikan bahwa kami ketika membuat skenario itu skenario yang aktual dan proporsional, sehingga yang dikhawatirkan oleh Pak Saruna itu sudah menjadi perhatian kami ketika membuat rekomendasi. Mudah-mudahan kos yang disediakan oleh Pemda itu tidak terlalu tinggi. Mungkin itu Pak Saruna, mudah-mudahan bisa menjawab kekhawatiran dari Pak Saruna. Kemudian untuk peralatan, insya Allah kami usahakan Pak Saruna. Saat ini memang belum ada. Kita tahu semua, kita semua ada efisiensi, cuman ada potensi karena ada di kami itu ada PNBP dari sektor devisa ya, dari sumber daya mineral, sehingga nanti ketika ada ini sedang kita ajukan revisi untuk PNBP ini untuk mengajukan anggaran PNBP ini. Kalau misalnya lolos, itu termasuk anggaran untuk BPD Klaten, sudah masuk di pengajuan. Kita bantu dengan doa. Pak Gus, berarti kalau serinilnya ada pada waktu naik ke awas itu berarti serinilnya hidup Pak ya? Iya. Pak ya. Hidup kalau di daerah tersebut terancam. Misalnya ancamannya ke arah ini Kerasan, ya Klaten nggak bunyi. Udah, bunyi nanti kalau pada mengungsi nggak ada apa-apa. Karena konsep dari sirine ini kita sepakati adalah tanda untuk evakuasi. Jadi bahasa lugas untuk perintah evakuasi. Ya, jadi makanya standarisasi peralatan tadi itu penting. Salah satunya adalah mengatur bagaimana kita bisa membunyikan sirine di daerah ini, daerah ini, daerah ini. Tidak kemudian sekali pencet semua bunyi. Boros nanti. Nah, kemudian yang berikutnya tentang pelatihan kebencanaan ini, saya ikut mengingatkan yang di Kalitawang maupun yang lain. Kami menyarankan untuk segera melakukan pelatihan kesiapsiagaan bagi pengelola wisata setempat, seperti yang sudah dilakukan di Jurang Jeruk. Nah, itu baik sekali, dan insya Allah besok Senin kalau tidak ada halangan kita akan ada acara penyerahan dokumen prosedur kedaruratan untuk wisata Jurang Jeruk dan Desa Keningan. Nah, saya harapkan untuk wisata-wisata yang lain juga sama, karena ini penting. Yang pertama tentu untuk keselamatan pengunjung dan pengelola, yang kedua juga untuk promosi juga, karena masyarakat juga akan merasa aman ketika tahu bahwa pengelola siap untuk prosedur kedaruratan seperti itu. Jadi kami mengingatkan agar untuk wisata di wilayah terutama di wilayah KRB 3 ini untuk mendapatkan pelatihan ini.
Berikutnya dari Pak Sutris, ini mungkin kami beri masukan terkait dengan perumput dan franchise ini, kalau memungkinkan mereka membawa radio gitu, sehingga bisa untuk memantau sinyal seismik seperti yang disampaikan Pak Brigas tadi yang masuk kearifan lokal ya. Kemudian juga bisa untuk komunikasi dengan misalnya TRC gitu. Kalau misalnya tidak ada, ini perlu kita bahas bersama. Misalnya siapa di antara para pihak di sini yang bisa membantu gitu untuk pengadaan radionya. Jadi ya gunanya forum ini seperti itu. Barangkali ada yang membutuhkan, ada yang bisa membantu. Itu baik. Baik, itu yang bisa saya tanggapi. Terima kasih sekali. Ini selain ada pertanyaan-pertanyaan juga banyak informasi dan masukan yang telah disampaikan. Ini tentu sudah menjadi catatan dan pengetahuan kita bersama. Mudah-mudahan akan rutin ya, notulensi nanti bisa disampaikan. Notulensi yang bulan kemarin disampaikan. Sebelum saya akhiri, barangkali dari Polres maupun Kodim